Konsep investasi ini adalah ya kita gimana caranya uang itu bekerja untuk kita, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Biamers, apa kabar semuanya? Kembali lagi nih dengan saya Erlina di sesi Muamalat Talk. Dan di sesi ini tuh kita kedatangan narasumber yang mungkin Biamers sudah nggak asing lagi nih. Karena di sini sudah ada Mbak Tri Suratdi Marti Kurniati atau biasa disebut Mbak Mami ya. Halo Mbak Mami, Halo, apa Mbak. kabar nih? Baik, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi ya Mbak Mami ya di sesi Muamalat Talk. Kalau sebelumnya nih kita udah bahas tentang yang namanya nasabah sama expertnya langsung. Ternyata Mbak Mami ini juga selain expert tentang nasabah, tapi expert juga tentang yang namanya investasi. Jadi kita mau Amin. tanya-tanya ya Mbak Mami ya. Boleh. Karena kan sekarang ini sudah teknologi sudah maju, terus juga kaum milenial kayaknya sudah melek juga nih tentang yang namanya investasi nih Mbak Mami. Betul. Nah menurut Mbak Mami sendiri aku langsung tanya aja nih ya. Boleh. Buat para pemula kira-kira atau siapapun itu ya, anak muda atau mungkin orang tua, investasi itu sebenarnya sepenting apa sih buat Sepenting mereka? apa ya? Bener. Oke, tentunya kalau kita bicara investasi, kita mau tahu dulu nih, kita kan pengen punya impian lah ya, impian gitu. Kadang kita ada dua nih, kita bekerja untuk mencari uang gitu, sama kita berharap tentunya yang lebih bagus lagi nih, Mbak. Uang itu bekerja buat kita. Wah. Gitu kan itu. Jadi tentunya yang kita konsep investasi ini adalah ya kita gimana caranya uang itu bekerja untuk kita, ya kan gitu. Jadi itu yang sebenarnya kenapa sih butuh investasi gitu ya Mbak Erina. Jadi di samping kita bekerja mencari uang, gimana caranya uang bekerja untuk kita ya? Betul, Mbak tentunya Mami, dua ya? itu ya gitu ya. Menarik ya. Kalau uang bekerja untuk kita berarti enak ya. Enak gitu. dong. Kita rasanya kayak punya karyawan ya Mbak Mami ya. Iya. Harusnya seperti itu. Terus kira-kira jenis investasi apa sih yang cocok untuk pemula? Mungkin nih BMers di luar sana ingin coba investasi, tapi mungkin kayaknya aku cocoknya investasi di Seperti mana apa ya? Benar. Nah, sebelum kita melangkah ke arah mana yang cocok gitu ya Mbak Erina, tentunya kita harus tahu dulu nih gitu tujuan kita investasi itu buat apa gitu. Kita mau apa kan, ada yang mungkin kita mau beli rumah gitu ya, kita mau menikah gitu ya, atau kita mau naik haji gitu ya Mbak. Jadi kita harus punya set dulu nih, kita set dulu investasi ini tujuannya untuk apa, kita ini untuk apa nih kita melakukan investasi ini. Setelah kita set tujuan kita untuk apa, kemudian kita juga harus tahu nih gitu, kita mau berapa lama gitu untuk mencapai tujuan kita itu gitu, 5 tahun kah, 2 tahun kah, nah itu kita harus set nih goalnya gitu. Jadi kita harus tahu tujuan kita, kemudian kita set nih kita mau berapa lama. Nah dari kita udah set berapa lamanya, kita plan nih kemudian gitu, kita plan kita alokasikan nih gitu kan, uang kita nih mau kemana aja gitu kan. Nah sampai terakhir kita juga harus tahu, kita harus mengukur gitu, kita harus ngecek terus nih gimana portfolio kita, bagaimana investasi kita. Dan sebelum masuk ke sana kita harus tahu dulu nih kita seperti apa, know yourself ya. Kita harus tahu kita punya risk toleransinya seperti apa gitu. Apakah kita di posisi moderat, atau kita di low risk, atau kita di agresif gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih, tahu dirinya kita dulu nih ya. Jadi kita bisa set nih investasi kita seperti apa. Nah dari situ baru kita pilih mana investasi yang cocok gitu kan, sesuai dengan set goals kita, dengan resiko profil kita, dan kita juga kemudian baru kita pilih mana nih yang paling sesuai dengan kita. Gitu sih. Jadi tuh kalau mau investasi biar nggak bingung, kita harus tahu tujuannya dulu ya Mbak Mami. Paling Untuk penting apa tujuan. gitu ya. Betul gitu. Terus juga Waktunya berapa lama kita mau investasi gitu, mau 5 tahun kan mungkin. Kalau kita bicara kita mau menikah nih, mungkin Mbak Rina dalam waktu dekat mau nikah nih ya. udah nikah lagi dong. Contohnya ya
ya mungkin ya. Contoh ya, yang teman-teman yang masih baru Yang, lagi pacaran gitu ya, ingin terus mau berencana ke sana, menikah. contohnya gitu ya, Betul. Mbak Mami ya. Nah, kita setting dulu nih gitu goals kita, apakah 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi gitu. Nah, itu kita set dulu nih goals kita gitu, Mbak Erlina. Oke nih Mbak Mami, kalau misalnya pemula ini sudah tahu, dia sudah menentukan tujuannya, kemudian jangka waktunya mungkin sudah ditentukan dari awal. Betul. Nah kira-kira instrumen yang cocok untuk mereka ini gimana nih? Pemula Setelah ya. setelah mereka tahu nih, Iya. kayaknya aku mau apa nih gitu. Jadi aku butuh untuk investasi. Nah kira-kira nih instrumen yang pas itu apakah Iya. penentuannya gimana Betul, seperti gitu? apa ya, iya. Kalau untuk instrumen investasi sebenarnya cukup banyak sekali, apalagi di Indonesia ini juga cukup sangat banyak ya gitu. Jadi teman-teman bisa kalau memang risk profile-nya nih gitu kan low ya misalnya, jadi nggak takut dengan fluktuasi gitu, maunya yang stabil-stabil aja gitu. Tentunya mungkin deposito ya Deposito. pilihannya gitu. Deposito kan simpanan di bank ya gitu, dan itu ada jangka waktunya gitu ya. Jangka waktunya berapa lama gitu kan. Nah, itu mungkin deposito kalau memang low ya. Nah, untuk step berikutnya mungkin mau di moderat gitu ya. Tengah-tengah Di ya. tengah-tengah ya. Betul. Nah, kalau di syariah kita ada sukuk ya kan, itu surat berharga ya, dikeluarkan sama pemerintah, yaitu sukuk. Ini baru-baru ini ada sukuk nih Mbak Iya, Erlina, iya. lumayan bagus tuh. Itu bisa Kuponnya jadi pilihan juga bisa ya, jadi Mbak pilihan Mami gitu. ya. Betul, karena sukuk kan memang dijual ya 1 jutaan ya gitu, sampai dengan maksimum kalau di pasar perdana sampai dengan 3 miliar. Yang kemarin ini sekitar kuponnya 5,1. Dan memang lumayan ya. betul, dan kemarin juga ada pajaknya tuh sekarang jadi 10% ya. Jadi sebelumnya 15%, sekarang jadi 10%. Oh, malah turun ya? Cukup menarik jadinya Jadi kan gitu. sangat-sangat menarik Betul, nih. pajak atas kuponnya gitu. Dan suku kan aman ya, dijamin sama pemerintah, tapi memang long term ya, agak 3 tahun gitu ya kalau untuk suku. Kalau kita bicara ada yang obligasi gitu kan. Obligasi, ada obligasi pemerintah, ada obligasi dari corporate ya gitu. Itu tergantung nih mau masuk di mana gitu. Kemudian kalau dari obligasi yang agresif lagi mungkin ada saham ya. Kita bisa main di saham gitu ya. Saham-saham yang syariah juga banyak gitu, kita bisa main ke saham. Jadi tergantung nih gitu, nanti profil resikonya mau di mana, jangka waktunya mau berapa lama gitu ya. Nah, itu disesuaikan dengan profilnya nasabah. Nah, cuman kalau pemula gitu ya, biasanya yang cukup menarik adalah reksadana atau mutual fund ya. Justru itu untuk pemula ya. Betul. Karena memang dari 500.000 kan bisa tuh gitu kan kita beli. Nah, udah gitu sekarang ini banyak sekali nih fintech yang memang mengeluarkan reksadana ya gitu kan. Produk-produk reksadana itu Jadi, ya. betul. Jadi kalau dulu kan kita memang konvensional nih, datang kadang ke bank atau ke MI ya gitu, manajer investasi untuk beli gitu. Kalau sekarang udah Online ya? Online gitu Tinggal semua tuh. download, Betul, buka betul. reksadana online. Betul, dan di situ juga udah dijelaskan tujuan investasinya apa. Kemudian di sana juga mungkin dikasih tahu juga mau konsultasi seperti apa gitu ya. Sekarang udah serba online sih Mbak, jadi Iya, lebih mudah lebih sih. mudah ya. Mbak Rina, betul. Jadi pemula yang ingin investasi sebetulnya sekarang tidak perlu bingung lagi karena Betul. pilihannya banyak, kemudian juga bisa diakses dengan mudah ya Mbak Mami betul, ya. betul. Nah, ngomong-ngomong tentang instrumen investasi tadi sudah dijelaskan ya, ada reksadana, ada deposito, ada saham. Nah, perbedaan dari ketiganya itu apa sih Mbak Mami? Nah, itu kalau saham tadi kan surat kepemilikan ya. Jadi biasanya kalau kita beli saham itu kita memiliki perusahaan tersebut gitu ya, sesuai dengan saham yang kita miliki, jumlahnya berapa. Nah, kalau reksadana itu kita kumpulan nih gitu. Jadi investor-investor itu banyak kan gitu. Misalnya Mbak Erlina, saya gitu, kita kumpul untuk membeli suatu fund yang dikelola sama manajer investasi. Nah, kemudian nanti fund itu dibelikan sama manajer investasi ke bisa obligasi, bisa ke saham gitu. Jadi lebih terdiversifikasi sebenarnya kalau untuk di reksadana. Nah, kalau deposito yang tadi Mbak itu memang aman ya, karena ada di bank gitu kan, terus memang sesuai dengan jangka waktu gitu. Itu untuk dari sisi perbedaannya ya, gitu. ya. Betul. Jadi nih untuk pemula yang masih bingung apa sih saham, reksadana atau deposito nih udah dijelaskan perbedaannya. Jadi abis ini langsung bisa tahu nih ya untuk menentukannya mau yang mana nih. Nah, yang paling penting Mbak Erlina untuk teman-teman ya yang kita harus mulai
dari sekarang, dari dini ya gitu. Jangan sampai nanti udah usia matang gitu ya, kemudian baru mulai investasi. Usia produktifnya udah selesai nih ya Mbak Mami ya, baru kepikiran, jangan sampai terlambat gitu ya. Jadi smart investing itu dimulai sejak dini ya gitu, dari sekarang gitu. Nah mungkin dari sekarang teman-teman di rumah ya itu sudah bisa mengalokasikan uangnya. Misalnya kalau dari mungkin kita masih pegawai ya, misalnya masih bekerja, kita punya gaji setiap bulan sekian rupiah gitu ya. Kita mungkin pertama kali adalah kita keluarkan dulu nih apa yang harus kita bayarkan dulu nih. Misalnya kita mungkin ada pinjaman atau loans, itu dulu nih kita istilahnya keluarin. wajib-wajib dulu ya. Wajib-wajib dulu. Nah, kemudian yang kedua baru nih kita ngelihat gitu kan, kita siapkan dulu dana darurat nih. Karena kondisi saat ini kan kita penting loh punya penting dana banget darurat ya Mbak Mami gitu, ya. betul. Apalagi di masa pandemi kayak sekarang ya Mbak Betul. Mami. Nah, baru kemudian kita harus melihat juga nih uang kita tuh kemana aja sih. Kadang kalau kita gajian tuh kok cepet banget gitu ya, udah Cuma habis lewat aja. Nah itu teman-teman harus diperiksa nih gitu kan, uangnya tuh kemana aja sih gitu. Dari sekarang tuh mulai tuh diatur gitu kan. Setiap bulan uang ini keluarnya kemana sehingga teman-teman tahu. Nah terakhir adalah ya kita harus smart gitu, maksudnya kita jangan juga boros gitu, atau kita harus melihat mana yang kita butuhkan ya, antara need sama wants. Kita kan kadang pengen dia apa-apa pengen gitu ya. Semuanya Mbak. mau ya, kalau gajian tuh rasanya kayak yang dilihat tuh dimauin gitu ya Mbak Mami ya. Jadi padahal itu bukan yang kita butuhkan. Jadi teman-teman tentunya harus smart spending lah, itu yang paling penting. Nah dari situ baru kita mulai alokasikan untuk kita berinvestasi. Mulai dari sekarang 500.000 per bulan pun Mbak Erlina itu aduh, kalau kita bicara 30 tahun nanti atau bisa 20 tahun ke belakang itu dengan ada inflasi ada segala macam gitu ya Mbak. Nilainya gitu. bisa berubah ya Mbak Mami ya. Betul. Oke. Jadi mulai dari sekarang gitu. Tuh, mulai dari sekarang ya. Dan biar bertahap, nggak usah pengen buru-buru untung gitu. Nah itu tadi ya, ngomong-ngomong masalah buru-buru untung nih, yang namanya investasi itu kan seperti jualan ya. Betul. Kadang-kadang ada untungnya, kadang-kadang juga turun. Nah masalahnya kan mungkin sekarang sudah banyak yang tertarik dengan investasi, tapi maunya cepet cuan. Cepet cuan, terus juga Kita mesti hati-hati tuh Mbak gitu, kalau kita ditawarin sama ada orang atau ada teman gitu, atau ada lembaga yang menawarkan investasi ini pokoknya cepat untung gitu kan, memberikan keuntungan gitu kan. Nah, itu karena yang bisa jadi investasi bodong ya Betul, Mbak Mami. betul. Nah itu Jadi, gimana ya untuk menghindari itu gitu ya. Nah tadi kan kita melanjut lagi dengan fintech tadi ya Mbak, karena investasi ini kan mungkin ditawarin kan banyak ya lewat fintech. Teman-teman cek dulu nih gitu loh, fintech ini legit apa enggak gitu kan. Itu kan ada juga di OJK ya semuanya ya. Kalau fintech yang terdaftar di OJK itu udah pasti udah di screening ya sama OJK, jadi bukan yang bodong gitu ya Mbak gitu. Itu teman-teman ingat harus periksa terlebih dulu, dan jangan tergiur dengan iming-iming yang untungnya besar lebih gitu besar gitu. Kadang gini Mbak, ada yang skemanya tuh loh, skema yang Ponzi ya gitu. Iya, Jadi iya. kadang kalau kita bahas sedikit ya tentang Ponzi ini, itu dia memberikan iming-iming keuntungannya besar gitu kan, tapi teman-teman harus merekrut orang gitu ya gitu. Itu udah waspada ya kalau betul. ada rekrutmen Betul. tertentu karena kan Yang memberikan iming-iming Iya. besar ya Mbak, betul. Jadi beda loh sama MLM. Kalau multi level marketing kan dia memang ada barangnya ya, kita jualan barangnya, dan barangnya itu harganya ya rasional gitu kan. Nah kalau ini yang ditawarkan gitu, kadang barang yang kita jual itu nggak ada nilainya gitu, nggak ada nilainya. fokus ke rekrutmen tadi ya. Betul, fokusnya ke rekrutmen itu teman-teman mesti waspadai ya. Waspada, hati-hati ya Mbak Iya, Mami ya. jangan pengen buru-buru untung juga. Pokoknya investasi ini pasti cuan nih, jadi ditawarin dikit udah langsung nggak dipikir panjang lagi ya. Betul, Jadi harus betul. lebih hati-hati ya Iya, BMers semuanya tentang Harus investasi. smart lah ya ini. teman-teman. Betul sekali nih Mbak Mami. Nah, terus gimana nih menurut Mbak Mami sendiri tipsnya agar instrumen investasi yang kita pilih nih aman, dan gimana caranya agar kita tuh sebelum menaruh dana kita di investasi tuh kita yakin gitu kalau ini memang aman, selain dengan tadi kita mengecek ya bagian-bagiannya apakah sudah diotorisasi oleh OJK atau belum. Iya, Nah itu betul, bagaimana tuh untuk
BMers semua di rumah. Iya, pesan saya teman-teman kalau memang mau melakukan investasi, yang tadi kita harus tentukan dulu tujuan dari investasi kita mau seperti apa. Kemudian dari tujuan itu kita juga mau harus set berapa lama kita untuk berinvestasi. Nah dari sana kemudian kita baru memilih produk-produk atau investasi yang sesuai dengan risiko profil kita. Nah itu teman-teman harus banyak membaca ya, jadi harus mengetahui nih yang basicnya ini apakah saham, apakah bonds gitu, itu harus tahu sesuai dengan risiko profilnya. Nah setelah teman-teman melakukan itu, teman-teman harus review. Jadi nggak bisa didiemin aja ya gitu, harus review berkala nih, apakah investasi ini memang sudah sesuai dengan targetnya gitu kan, sesuai dengan targetnya gitu. Kalau belum sesuai dengan targetnya tentunya harus ada penambahan gitu ya. Kalau udah sesuai gitu misalnya ya kita lanjutkan gitu. Jadi kita bisa melakukan aset alokasi atau kita bisa melakukan diversifikasi terhadap kita punya portfolio dari investasi. Jadi itu yang penting Mbak Erlina. Kita harus set kita goals kita apa, kita tahu kita berapa lama kita melakukan investasi tersebut, kemudian kita juga mengetahui risiko profil kita seperti apa, dan kita harus cek terus nih gitu, apa sudah sejalan gitu, apakah nggak melenceng gitu kan dari tujuan investasi kita. Nah itu yang penting, dan yang paling penting adalah mulai dari sekarang. Nah berarti nih BMers sekalian yang mungkin baru mulai ingin investasi, mudah-mudahan nih yang disampaikan oleh Mbak Mami ini bermanfaat ya. Jadi seperti yang Mbak Mami bilang tadi, investasi itu harus dimulai dari sekarang. Dibandingkan kita setiap gajian mungkin untuk para pekerja ya. Kalau abis gajian maunya beli ini beli itu gitu ya. Lebih baik dialokasikan untuk investasi dari sekarang. Dan yang pasti harus tahu juga yang utama itu tujuannya seperti apa, untuk apa. Jadi tidak bingung lagi menentukan instrumen mana yang akan dipilih gitu ya Mbak Mami ya. Betul Mbak Erlina. Mantap banget nih Mbak Mami nih. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi nih di sesi lain nih Mbak Mami nih. Karena infonya sangat-sangat bermanfaat untuk BMers sekalian. Ya. Jadi makasih banyak ya Mbak Mami udah nemenin saya lagi di sesi Muamalah Talk dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat BMers. Ya. Terima kasih udah diundang Mbak Erlina. Sama-sama ya Mbak Mami ya. Oke, kalau gitu kita akan kembali lagi di sesi Muamalah Talk dengan tema lainnya. Dan saya Erlina dengan Mbak Mami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.